Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nini mau menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia nanti kita bagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua, ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran pengeluaran, kelenjar aksesoris. Organ reproduksi luarnya terdiri dari penis dan skortum. Kita bahas satu persatu. Untuk organ reproduksi dalam, organ reproduksi dalam yang pertama testis, bentuknya oval, terletak di dalam skortum, berjumlah sepasang, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian di dalam testis terdapat pintalan yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian setelah dari testis ada saluran pengeluaran. Saluran pengeluarannya ada epididymis, merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skortum yang keluar dari testis. Salurannya cukup panjang, fungsinya tempat menyimpan sementara sperma. Dari epididymis sementara sperma yang sementara disimpan berlanjut ke vas deferens. Vas deferens itu saluran penyaluran lanjutan dari epididymis, fungsinya saluran tempat jalannya sperma. Kemudian masuk ke saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantong semen dengan uretra. Fungsinya mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Lalu uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Fungsinya saluran kelamin yang berasal dari kantong semen, saluran untuk membuang urin dan dari kantong kemih. Jadi di uretra ini tempat keluarnya sperma, tapi juga tempat keluarnya urin dari kantong kemih. Jadi ada dua saluran yang ada satu saluran tapi dua fungsi di dalam uretra itu. Kemudian kelenjar aksesoris ada 3 macam. Di vesikula seminalis ini adalah kantong semen. Dinding vesikula seminalis ini menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma, sehingga sperma itu tetap hidup di dalam vesikula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Lalu ada kelenjar koper. Kelenjar koper ini kelenjar yang salurannya menuju ke uretra. Ini menghasilkan getah yang bersifat alkali. Jadi kelenjar koper ini menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kemudian ini gambarnya organ reproduksi dalam pria. Jadi tadi testis ini dibungkus oleh skortum. Kemudian di atasnya ini ada epididymis. Ini walaupun gambarnya seperti ini merupakan saluran yang panjang, jadi terpintal seperti ini. Kemudian dari epididymis di sini masuk ke vas deferens. Dari vas deferens di sini sperma akan disimpan di dalam vesikula seminalis. Di sini di kantong semen vesikula seminalis. Kemudian di sini di vesikula seminalis tadi ada kelenjar prostat yang juga ikut menjaga sperma agar tetap hidup, memberi makanan pada sperma. Kemudian ini ada kelenjar koper yang tadi fungsinya menghasilkan cairan. Jadi kalau sel sperma itu bentuknya sel-sel, sperma itu yang keluar berupa cairan karena yang menghasilkan cairan itu kelenjar prostatnya. Kelenjar prostat ini yang menghasilkan cairan, kemudian dialirkan ke kantong semen. Dari kantong semen atau vesikula seminalis dia akan keluar di sini dari kelenjar prostat, kelenjar koper, kemudian akan keluar ke uretra. Ini bagian uretra.
Nah, ini berhubungan sama kantong kemih. Yang di sini kantong kemih. Terus ini kantong semen. Terus ke sini, nah ke arah uretra. Ini ada ujung akhirnya ke uretra. Ini bagian dalam, kemudian bagian luar dari organ reproduksi laki-laki ada penis sama skortumnya ini. Nah, ini reproduksi luar tadi, penisnya terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum. Lalu skortum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis berjumlah sepasang. Di skortum ini terdapat sekat yang tersusun dari otot polos yang disebut otot dartos, fungsinya untuk menggerakkan skortum. Kemudian organ reproduksi wanita, ada organ reproduksi dalam, terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, dan vagina. Yang organ reproduksi luar terdiri dari vulva, labia mayor, labia minor, mons veneris, dan klitoris. Organ reproduksi dalam, yang pertama ovarium berjumlah sepasang, ini kecil hanya sebesar biji kacang, berada di dalam rongga badan, diselubungi oleh kapsul pelindung yang mengandung beberapa folikel, berperan untuk menghasilkan ovum. Umumnya setiap ovarium menghasilkan ovum setiap 28 hari sekali, tapi siklus menstruasi ada yang 24 hari, ada yang biasanya minimum 21 hari, maksimumnya biasanya 33 hari. Diambil rata-rata kurang lebih umumnya adalah 28 hari. Kemudian oviduct jumlahnya sepasang. Ini merupakan bagian pangkal dari oviduct berbentuk corong yang disebut infundibulum. Kemudian di infundibulum itu terdapat fimbre seperti rumbai-rumbai gitu ya, berfungsi menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke uterus. Kemudian di uterus rongga ditemukan, rongga pertemuan oviduct kiri dan kanan itu uterus, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil yang disebut serviks. Nah, berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot apabila sudah terjadi fertilisasi. Lalu di vagina merupakan akhir dari saluran reproduksi. Biasanya vagina menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan. Ini gambar dari organ reproduksi wanita, mulai dari ini ovariumnya, kemudian ini oviduct. Tadi ujung dari oviduct ini mengandung fimbre, jadi infundibulum mengandung fimbre. Kemudian oviduct ini bertemu dua-duanya di rahim, ini rahimnya. Nah, akhir dari rahim ujungnya mengecil namanya serviks. Kemudian setelah serviks baru vagina. Nah, ini dinding endometrium, dinding rahim, dinding endometrium. Seperti ini gambar organ reproduksi perempuannya. Kemudian organ reproduksi luar tadi terdiri dari vulva, kemudian mons veneris merupakan daerah atas dan terluar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak, labium mayor bibir besar yang banyak mengandung lemak, labium minor ini sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak, kemudian klitoris tonjolan kecil yang disebut kelentit juga. Kemudian proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu artinya proses pembentukan sperma. Kalau dulu mungkin di SMP sperma itu dibentuk di testis. Nah, lebih tepatnya sperma itu dibentuk di tubulus seminiferus. Nah, tadi sudah tahu tubulus seminiferus, penyusun dari testis. Jadi testis itu walaupun bentuknya bulat, aslinya tersusun dari pintalan benang panjang berupa tubulus. Jadi tubulus itu seperti selang itu tapi kecil banget.
Nah, di permukaannya ada jaringan epitel. Jadi lebih tepatnya testis itu terbentuk dari jaringan epitel di tubulus seminiferus yang ada di testis. Nah, jadi bukan di testisnya tapi di tubulus seminiferus. Yang membentuk adalah jaringan epitel. Nah, kemudian setelah sperma terbentuk itu akan disimpan di epididymis tadi. Nah, prosesnya diawali dengan pembelahan spermatogonia. Spermatogonia tadi ada di epitel tubulus seminiferus. Setelah mengalami pembelahan beberapa kali, akan terbentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi 4 spermatid. Nah, kemudian 4 spermatid ini akan berubah menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, proses perubahan spermatid menjadi spermatozoa disebut spermiasi. Nah, spermatogenesis biasanya berlangsung terus-menerus sepanjang hidup karena sel sperma berasal dari jaringan epitel tubulus seminiferus sehingga bisa terbentuk sepanjang hidup. Ini gambarnya proses spermatogenesisnya. Jadi ini testis yang dibungkus oleh skortum. Kemudian kalau diperbesar testis itu seperti ini, jadi tersusun dari tadi jaringan tubulus. Nah, jaringan tubulus itu kalau dipotong melintang, ini seperti ini, tubulus seminiferus. Kemudian kalau tubulus seminiferus itu diperbesar, bentuknya seperti ini. Nah, disinilah terjadinya proses spermatogenesis atau proses terbentuknya sperma. Dimulai dari sini, ini adalah jaringan spermatogonianya yang bersifat diploid. Kemudian jaringan spermatogonium tadi, spermatogonia atau spermatogonium, ini akan membentuk spermatosit primer, membelah secara meiosis. Nah, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis kedua, membentuk spermatosit sekunder. Ini spermatosit sekundernya. Kemudian spermatosit sekunder akan membentuk spermatid. Spermatid akan mengalami spermiasi sehingga terbentuk spermatozoa. Kalau aslinya seperti ini, nah kalau dibuat bagan seperti ini. Jadi ini adalah spermatogonia atau spermatogonium. Kalau spermatogonia itu bentuk jamak, spermatogonium bentuk tunggal. Ini spermatogonium mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Ketika pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit primer, kemudian meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian setelah maaf ini salah, ini bukan meiosis tapi mitosis. Jadi di sini masih tumbuh, spermatogonium tumbuh mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 jadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 jadi spermatid. Kemudian spermatid ini mengalami diferensiasi atau spermatogonia atau spermiasi. Maaf, spermatid akan mengalami diferensiasi atau spermiasi menjadi spermatozoa. Jadi dari spermatogonium, yang ini mitosis ya, dari satu spermatogonium akan dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Kemudian oogenesisnya prosesnya sama. Jadi ini oogonium, kalau tadi spermatogonium, kalau ini oogonium yang diploid mengalami pembelahan diferensiasi, mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi
oosit sekunder. Oosit sekunder dan badan polar pertama. Jadi membelahnya menjadi dua, tidak sama besar. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Nah, karena lebih kecil dia tidak tumbuh. Kemudian dia akan hilang. Kemudian berdegenerasi, kemudian lenyap. Nah, oosit sekunder membelah secara meiosis 2, membelah meiosis 2 menjadi ovum dan badan polar kedua. Jadi ini juga tidak sama besar badan polar kedua. Nah, nanti badan polar pertama itu juga membelah menjadi badan polar juga, jadi tidak berkembang. Akhirnya yang berkembang hanya ovum ini. Ovum ini haploid. Ini prosesnya. Jadi dari satu oogonium akan menghasilkan satu ovum saja. Nah, kalau kita bandingkan sama spermatogenesis tadi, dari satu spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Kalau oogenesis dari satu oogonium hanya menghasilkan satu sel telur yang fungsional. Kemudian prosesnya, kalau oogenesis ini memerlukan waktu yang lama, bertahun-tahun. Jadi oogonium itu ada ketika seorang perempuan masih berupa janin, masih berupa embrio di dalam perut, itu sudah terbentuk oogonium. Kemudian oogonium ini akan menjadi oosit primer itu ketika seorang perempuan sudah mengalami masa pubertas. Jadi masa pubertas pertama itu berarti oogonium sudah jadi oosit primer. Kemudian oosit primer jadi oosit sekunder itu kurang lebih yang mengikuti siklus menstruasi itu kurang lebih 28 hari. Kemudian oosit sekunder menjadi ovum. Oosit sekunder menjadi ovum itu kalau sudah ketemu sperma. Jadi kalau belum ketemu sperma maka bentuknya tetap oosit sekunder. Jadi proses oogenesis ini sampai jadi ovum memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau tidak ketemu sperma ya tetap berbentuk oosit sekunder. Yang diovulasikan, yang dikeluarkan setiap bulan itu berupa oosit sekunder. Jadi berubah jadi ovum kalau ketemu sperma. Sebentar masanya kemudian jadi zigot. Nah, lain kalau spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu berlangsungnya cepat, hanya kurang lebih 3 hari saja. Itu sudah mengalami pematangan sperma. Jadi mulai dari oogonium mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2 itu hanya kurang lebih 72 jam, 3 hari. Nah, dari satu spermatogonium dihasilkan 4 sperma. Nah, laki-laki mengeluarkan sperma sekali ejakulasi itu bisa jutaan sperma. Nah, tentu saja pembentukannya itu sedikit demi sedikit ditampung di vesikula seminalis tadi. Jadi kalau dari 1 hanya terbentuk 4, kemudian ditampung sampai biasanya kalau sudah banyak itu dikeluarkan. Nah, ini proses oogenesis tadi. Jadi oogenesis yang terjadi di ovarium. Jadi ini gambarnya ovarium kalau diperbesar. Siklus yang terjadi di sini kurang lebih 28 hari, kurang lebih 1 bulan. Jadi oosit primer ini terbentuk ketika pubertas, jumlahnya terbatas. Jadi oosit primer itu tadi kalau ketika oogonium itu waktu embrio itu jumlahnya jutaan. Ketika pubertas berubah menjadi oosit primer itu hanya tinggal kurang lebih 400. Jadi mengalami degenerasi sehingga kurang lebih tinggal 400 yang fungsional. Nah, bisa kamu hitung kalau kurang lebih 300 sampai 400 yang fungsional, setiap bulan keluar 1, jadi oosit sekunder, berarti setahun itu keluar 12, maka yang jumlahnya kurang lebih 350-an atau 400 itu akan habis kurang lebih 15 tahun. Nah, makanya
ketika sudah 15 tahun, itu kurang lebih 15 tahun, maka akan habis. Jadi misal masa pubertasnya usia 12 tahun, maka ya 12 ditambah 15, sekitar 20 tahunan ya, sekitar 20 tahunan itu akan habis. Kalau jumlahnya 400 ya sekitar 20 tahun habis. Maka sekitar usia 50 tahun, itu akan habis. Mungkin dikurangi masa kehamilan, itu tidak mengeluarkan. Nah, itu sekitar usia 50 tahun mengalami fase menopause karena oosit sekundernya sudah habis. Kurang lebih usia 45 sampai 50 tahun. Nah, kemudian ini tadi berlangsungnya di ovarium, tadi oosit sekunder itu kan jumlahnya banyak, sekitar 400 itu, tapi akan keluar satu persatu seperti ini. Jadi oosit primer mengalami pembelahan meiosis, kemudian mengalami pematangan. Jadi oosit primer ini menjadi matang, menjadi dewasa. Kemudian oosit primer akan menjadi oosit sekunder setelah mengalami pembelahan meiosis. Oosit sekunder inilah yang dikeluarkan. Jadi ovulasi itu proses mengeluarkan oosit sekunder. Nah, pembungkus oosit sekunder yang berupa folikel, ini pembungkusnya berupa folikel, akan berubah jadi korpus luteum. Jadi yang keluar hanya oosit sekundernya saja. Folikelnya berubah jadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan berdegenerasi, balik lagi jadi korpus albikan, mengecil, akhirnya tumbuh di ada oosit primer lagi yang tumbuh. Oosit primer jadi dewasa dikelilingi oleh folikel. Jadi ini folikelnya tumbuh, folikel tumbuhnya ini. Jadi tadi ini berdegenerasi, mengecil, terus hilang, kemudian oosit primer keluar lagi, tumbuh lagi, dan seterusnya. Siklusnya seperti itu. Nah, siklus menstruasi dibagi jadi 4. Fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi jadi terjadi bila ovum tidak dibuai oleh sperma. Nah, karena tidak dibuai oleh sperma, korpus luteum yang akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Jadi, karena tidak terjadi pembuahan, produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, sehingga lepasnya ovum yang tadinya sudah nempel di dinding uterus akan lepas, terkelupas. Nah, ini juga menyebabkan dinding endometrium rusak atau meluruh. Nah, karena dinding endometrium rusak, mengelupas. Nah, dinding endometrium itu nempel di dinding rahim. Kamu bayangkan seperti kulit yang terkelupas. Nah, kulit yang terkelupas tentu saja akan menyebabkan pendarahan. Karena di endometrium itu banyak pembuluh darah. Pembuluh darah itu sebetulnya tadinya untuk calon memberi makan pada janin. Tapi karena tidak ada kehamilan, maka dinding endometrium terkelupas, maka pembuluh darahnya ikut robek. Nah, sehingga terjadi pendarahan, maka itu yang disebut fase menstruasi. Akhir siklus menstruasi itu disebut fase praovulasi, sebelum ovulasi. Hipotalamus akan mengeluarkan hormon gonadotropin sehingga merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Ini sudah kamu pelajari di hormon, FSH follicle stimulating hormone, sehingga yang merangsang pertumbuhan folikel. Jadi dia merangsang pertumbuhan folikel primer. Nah, kemudian kalau folikel matang akan tumbuh menjadi folikel de Graaff yang ada ovum di dalamnya. Jadi ini sudah calon ovum, mau ovulasi, makanya namanya praovulasi, sebelum ovulasi. Nah, setelah matang tadi terjadi ovulasi, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Maka oosit sekunder itu siap dibuai oleh sperma.
Nah, kemudian kalau tidak terjadi pembuahan, maka fase pasca ovulasi, sesudah ovulasi, folikel degraft tadi mengkerut akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteumnya habis membesar mengkerut, jadi berlangsung kurang lebih pada hari ke-15 sampai 28 ini mengkerut. Bila pada hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum berubah menjadi korpus albikan, mengecil. Kemudian fase pasca ovulasi akan bersambung kembali ke fase menstruasi. Jadi namanya siklus, maka muter lagi ke menstruasi lagi. Ini gambaran dari hormon-hormon yang ikut bekerja ketika siklus menstruasi. Kalau digambar perkembangan ovarium, perkembangan sel telurnya seperti ini. Jadi dimulai ini pertumbuhan folikel. Jadi tadi oosit primer itu berada di dalam folikel, folikelnya tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi matang. Kalau sudah matang, maka oosit primer berubah menjadi oosit sekunder. Oosit sekundernya dikeluarkan, maka ini namanya ovulasi. Nah, folikel yang membungkus berubah jadi korpus luteum, kemudian korpus luteum itu akan berubah jadi korpus albikan, kemudian mengecil di generasi, balik lagi, tumbuh lagi folikel. Nah, hormon yang mempengaruhi ini, ketika folikel tumbuh tadi adalah yang mempengaruhi FSH, follicle stimulating hormone. FSH mempengaruhi terbentuknya estrogen, sehingga estrogen meningkat. Ketika estrogen meningkat, dia memberi umpan balik negatif, feedback negatif pada hipotalamus, memberi laporan kalau jumlahnya banyak, maka hipotalamus memproduksi LH, luteinizing hormone. LH akan memproduksi progesteron, sehingga estrogen menurun. Nah, ketika ovulasi ini estrogennya menurun. Nah, kemudian progesteronnya meningkat. Nah, meningkatnya progesteron ini membuat dinding endometrium semakin tebal. Dinding endometrium semakin tebal untuk persiapan memberi makan pada janin kalau terjadi pembuahan. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, maka estrogen dan progesteron itu akan turun drastis, sehingga dinding endometrium tadi mengkerut, maka mengelupas, terjadi pendarahan. Nah, ini proses menstruasinya di dinding gambar dinding endometriumnya. Ketika menstruasi, dinding endometriumnya ini meluruh sehingga habis. Kemudian seiring perkembangan folikel, dinding endometrium tambah naik. Ketika ada progesteron semakin meningkat, maka dinding endometrium semakin tebal. Di dalamnya ini banyak pembuluh darah yang siap memberi makan pada janin. Tapi kalau tidak terjadi kehamilan, maka dinding endometrium kembali meluruh seperti ini. Seandainya terjadi kehamilan, maka progesteron ini akan terus meningkat, sehingga dinding endometrium semakin tebal. Jadi dindingnya semakin tebal, memberi makan pada janin. Itu yang nanti jadi, kalau bahasa Jawa jadi ari-ari. Jadi ari-ari plasenta yang memberi makanan pada janin. Kalau tidak terjadi kehamilan meluruh, kalau terjadi kehamilan ini tambah menebal untuk memberi nutrisi pada janin. Nah, akhirnya siklus menstruasi sudah ke proses fertilisasi. Ketika proses fertilisasi, ovum dibuahi oleh sperma. Jadi ketika ketemu sperma, oosit sekunder tadi berubah jadi ovum. Kemudian berlangsungnya di oviduct. Jadi bertemunya sperma dan sel telur itu di oviduct atau di tuba Fallopi. Nah, untuk mempergampang masuknya sperma masuknya sperma ke dalam sel telur ya. Untuk gampangnya masuknya sperma ke dalam sel telur, sperma itu sudah mengandung enzim. Ada 3 enzim yang ada di sperma: hyaluronidase, akrosin, dan antifertilizin. Jadi enzim-enzim ini yang membuat dinding sel telur itu bisa
bisa dimasuki oleh sel sperma. Oosit juga mengeluarkan senyawa yang disebut fertilizin. Ini yang mengaktifkan gerak sperma. Jadi oosit itu kan dikeluarkan di ovarium kanan dan kiri secara bergantian. Kalau ada sperma masuk, sperma itu tahu mau menuju ke kanan atau mau menuju ke kiri. Itu karena oositnya menghasilkan hormon fertilizin ini, enzim fertilizin yang membuat sperma itu bergerak mendekati oosit. Ini sel telur, gambar sel telur yang dikerumuni oleh sel sperma. Jadi satu sel telur itu dikerubuti oleh jutaan sperma. Nah, nanti siapa yang berhasil pertama kali mengeluarkan enzim tadi, ada 3 enzim tadi, sehingga membuat inti sperma bisa masuk. Nah, kalau sudah 1 inti sperma masuk, maka yang lain tidak bisa masuk. Jadi yang masuk hanya 1. Ini prosesnya, fertilisasi. Nah, setelah sel sperma masuk, sel telur itu membuat pelindung tadi, membuat pelindung sehingga sperma lain tidak bisa masuk. Nah, ini juga gambaran fertilisasi. Jadi ketika ovulasi, ini oosit sekunder bertemu dengan jutaan sperma, tapi hanya 1 yang masuk, terjadi fertilisasi. Maka setelah terjadi fertilisasi, sel ini akan berubah jadi sigot. Nah, sigot membelah dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8. Seperti ini, dari 8 jadi 16. Kemudian ini nempel di dinding rahim. Nempel di dinding rahim di sini. Ini sudah terjadi kehamilan. Nah, terjadi kehamilan di sini. Nah, ketika proses kehamilan tadi berlangsung di dalam uterus, di dalam rahim. Nah, tadi prosesnya awalnya tadi terbentuk morula, blastula, gastrula, embrio hingga menjadi individu baru. Jadi ini yang nempel ini morula, ketika sudah nempel di sini itu sudah fase blastula. Blastula implan. Jadi blastula nempel di sini. Morulanya itu berada di oviduknya sini. Blastulanya baru nempel di rahim. Kemudian setelah nempel di rahim akan muncul korion, membran terluar yang tumbuh membungkus embrio. Jadi ada 3 lapisan yang membungkus embrio ketika di rahim. Ada lapisan korion, kemudian amnion. Amnion ini membran dalam yang membungkus embrio dan berisi cairan amnion atau terkenalnya cairan ketuban. Ini melindungi embrio dari benturan atau goncangan. Jadi kenapa embrio itu berada di dalam cairan? Supaya terlindung dari guncangan dan benturan. Jadi ada korion juga pelindungnya, amnion. Lalu allantois atau kita mengenalnya ari-ari, allantois. Nah, ini berhubungan dengan tali pusar, menghubungkan embrio dengan plasenta. Jadi plasenta tadi dinding endometrium, allantois ini tali pusarnya yang menghubungkan embrio dengan plasenta. Kemudian ada saccus vitellinus, ini membran berbentuk kantong. Yang pertama dibentuk dari perluasan lapisan endometrium. Ini fasenya tadi ketika berupa sigot, pembelahan sigot. Sigot tadi membelah jadi 2 seperti ini, kemudian jadi 4, lalu jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi bergerombol seperti buah anggur. Kemudian gerombolan ini di dalamnya membentuk rongga blastosul, maka fasenya disebut blastula. Mulai sini sampai sini ini fase morula. Jadi sigot, morula, kemudian ini blastula, membentuk rongga. Nah, rongga blastula seperti ini, rongga blastulanya. Rongga blastula ini akan membelok, membentuk lekukan seperti ini, membentuk lekukan, sehingga terbentuklah 3 lapisan. 3 lapisan ini terbentuk 3 lapisan. Ketika terbentuk 3 lapisan embrional ini namanya fase gastrula. Jadi fase blastula, kemudian di sini
gastrulasi, proses pembentukan gastrula. Nah, ini fase gastrulanya. Ciri fase gastrula itu terbentuk 3 lapisan embrio. Ciri blastula terbentuk rongga blastosul. Ciri morula itu sel-selnya selalu membelah. Ini, nah kalau seperti ini gambarnya fase blastulanya tadi membentuk rongga. Kemudian ini fase blastula nempel di dinding rahim tadi, ya. Ada sel-sel darah yang siap memberi makan. Kemudian ini fase gastrulanya, sudah ada 3 lapisan embrional. Kemudian dia juga sudah punya pelindung tadi, 3 pelindung, korion, amnion, sama allantois. Jadi ada 3 pelindungnya. Kemudian ini yolk sac, kuning telur. Jadi kita pun dulu asalnya sebelum plasenta itu berfungsi dengan baik, yolk sac ini yang memberi makan pada janin kuning telur. Kemudian perkembangan lebih lanjut seperti ini. Jadi semakin lengkap perkembangan embrionya, ada 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, maka ini adalah fase gastrula, ada 3 lapisan ini. Kemudian ada amnion, karion, kuning telur, dan allantois yang melindungi janin dan memberi nutrisi. Kemudian janin tumbuh seperti ini. Ini dia sudah punya tali plasenta yang menghubungkan dirinya dengan di sini dengan makanannya. Ini yang memberi makan. Kemudian janin ini akan tumbuh. Ini 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu pertumbuhannya seperti ini. Kemudian ini sudah besar, ya. Sudah sekitar 6 bulan, second trimester, berarti 3 bulan kedua, sekitar 6 bulan itu bentuk janin sudah seperti ini. Kemudian ketika menjelang persalinan itu proses kelahiran bayi. Nanti proses persalinan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Estrogen, oksitosin, dan prostaglandin itu membuat rahim berkontraksi. Relaksin itu membuat otot-otot serviks dan vagina berelaksasi sehingga bisa lentur, yang mendorong rahimnya, serviksnya membuka. Nah, ketika menjelang persalinan tadi yang mempengaruhi hormon estrogen ini dihasilkan dari ovarium, oksitosin, kemudian prostaglandin mendorong janin. Posisi janin biasanya menjelang kelahiran seperti ini, jadi posisi kepala di bawah. Yang normal seperti ini, posisi kepala di bawah, dan biasanya menghadap ke punggung. Nah, relaksin itu membuat serviks ini yang tadi berelaksasi. Relaksin ini gambarnya ketika mau persalinan. Nah, ketika keluar melahirkan seperti ini. Kepala keluar terlebih dahulu. Ini keluar dari vagina, keluar dari serviks. Itu proses persalinan. Terakhir, alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dibagi jadi 2, alat kontrasepsi sementara dan alat kontrasepsi permanen. Alat kontrasepsi sementara itu ada yang tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya sistem pantang berkala. Sistem pantang berkala itu memperhatikan siklus haid, jadi tidak melakukan hubungan seksual ketika fase ovulasi, atau melakukan coitus interruptus, senggama terputus, tidak mengeluarkan sperma di dalam. Yang menggunakan alat bantu ada kondom, IUD. IUD itu singkatan dari intrauterine device. Kalau zaman dulu bentuknya spiral, kalau sekarang bentuknya seperti huruf T. Kemudian ada
jeli, tablet busa, spons, ada sistem pil, suntik atau susuk. Ketiganya ini baik pil, suntik maupun susuk sebetulnya alat kontrasepsi yang sama. Semuanya mengandung hormon sintetik estrogen dan atau progesteron. Jadi bisa estrogen saja atau gabungan keduanya estrogen progesteron. Hanya saja kalau pil bentuknya tablet, kalau suntik bentuknya disuntikkan, kalau susuk bentuknya dimasukkan lewat jaringan kulit. Jadi kandungan zatnya sama, baik pil, suntik maupun susuk. Ini contoh gambar-gambarnya. Nah, kalau tadi yang IUD tadi, nah IUD yang sekarang modelnya seperti ini. Kalau dulu bentuknya spiral, kalau ini bentuknya seperti huruf T. Nah, ini contoh gambar berbagai macam alat kontrasepsi. Kemudian alat kontrasepsi permanen. Kalau alat kontrasepsi permanen itu dikenal dengan istilah steril. Pada pria itu namanya vasektomi. Jadi vasektomi itu pemotongan atau pengikatan saluran vas deferens. Karena saluran vas deferensnya dipotong atau diikat, maka sel sperma tidak akan keluar. Nah, nanti yang menghancurkan adalah lisusum, sperma yang ada di dalam. Jadi yang keluar hanya cairan saja. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar koper, tapi tidak mengandung sel sperma. Kalau pada wanita, steril itu dengan cara tubektomi. Tubektomi itu pemotongan atau pengikatan saluran oviduct atau saluran tuba Fallopi, makanya namanya tubektomi, pengikatan tuba Fallopi, sehingga oosit sekunder tidak bisa bertemu dengan sperma. Kemudian gangguan pada sistem reproduksi. Contoh gangguan pada reproduksi wanita, gangguan menstruasi, kanker genitalia atau kanker alat reproduksi, endometriosis, ini tumbuhnya endometriosis yang tidak sempurna, lalu infeksi vagina, kemudian pada pria hipogonadisme, kriptorkidisme, orkitis, epididymistis. Ini semua kalau berakhiran is itu radang pada bagian itu. Bisa juga steril pada wanita, steril pada laki-laki. Jadi bisa perempuan mengalami kemandulan karena gangguan alat reproduksi, pada pria juga bisa. Ini gangguan sistem reproduksi. Kemudian nanti sebetulnya gangguannya banyak, nanti lebih banyak dicari dari literatur yang lain. Jadi banyak yang dijelaskan di sini, hanya sedikit ini. Sekian untuk penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.